Bismillah, alhamdulillah, kepada Bapak Sekretaris DSD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Temulus yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta staf SDN 1 Temulus yang kami hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya telah diambil akhir. Di sini yang pertama kami mohon maaf tadi telah mengganggu kegiatan yang ada di SD dalam rangka pendampingan individu kedua ini, yaitu CGP Bu Retno Nur Samsu. Memang kegiatan ini adalah dilaksanakan di semua CGP yang ada, namun dengan jadwal yang berbeda-beda. Jadi jadwalnya kita atur, kita bagi dengan jadwal hari yang berbeda. Namun di sini tidak menutup kemungkinan apabila nanti di dalam proses ini ada dari rekan semuanya, dari Bapak Kepala Sekolah khususnya, tujuan kita dilaksanakan di sini adalah untuk menggali potensi apa yang ada di SDN Temulus ini khususnya Pak Suradi. Jadi Ibu Sewu di sini nanti Bu Retno akan menyampaikan visi atau misi. Yang pertama visi dari siswa, kemudian dari Bu Retno, kemudian itu nanti akan diarahkan ke prakarsa perubahan di visi sekolah. Ibu Sewu dalam arti bukan tujuan mengganti visi, tidak Pak Suradi, cuman apa yang ada di potensi SD Temulus ini yang belum masuk khususnya di visi sekolah, itu nanti akan direncanakan atau mungkin bisa ditambahkan di visi sekolah yang akan datang. Jadi itu adalah tujuannya agar visi yang ada di sekolah ini menjadi lebih sempurna, sehingga dengan adanya potensi-potensi dari baik dari siswanya ataupun bapak ibu gurunya atau bapak ibu sekolah bisa dimasukkan di situ dan bisa dikembangkan di sekolah ini. Memang luar saya Pak Suradi di sini CGP itu harapannya adalah ke depan ada perubahan. Luar Sewu, apakah di sini selama Bu Retno mengikuti CGP, proses CGP ini sudah ada kegiatan sebelum Pak Suradi? Rekan-rekan sudah melihat Bu Retno ini ada perubahan plus tidak? Ada belum? Nah, rekan-rekan sudah terpengaruh atau belum? Belum. Sudah atau belum? Nah, pertanyaan saya lagi, ini setelah Bu Retno ada yang daftar CGP lagi tidak? Ada. Berapa banyak? Bu Sofi itu putra Pak Suradi ini. Nah, sudah tahap 8 atau yang 9? Kan tahap 9. Oke, jadi alhamdulillah dari Bu Retno ada, kemudian muncul lagi nanti Bu Sofi. Harapan semuanya nanti khususnya bagi yang muda-muda bisa mengikuti itu. Karena apa? Nanti kebijakan pemerintah yang ke depan itu adalah semua diambilkan dari guru penggerak, khususnya termasuk program PPG dan sebagainya, itu adalah yang diutamakan dari guru penggerak. Jadi apalagi saya lihat di sini tadi masih muda-muda, harapannya adalah bisa mengikuti kegiatan tersebut. Karena apa? Itu kita lihat di sini adalah ada banyak nilai plusnya, baik dari segi pembelajaran ataupun dari segi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Pak Suradi. Jadi kalau nanti ini sudah ada lagi tambahan nanti satu, harapan kita berarti yang Pak Fitra, Bu Anin dan sebagainya nanti harapan bisa mengikuti. Kalau Bu Asin mungkin bersepuh dan tidak apa-apa, ibu nih, sing muda-muda ini dimotivasi ya, kita motivasi, khususnya yang masih muda-muda. Jadi di sini dan semuda-muda ini harapan kita bisa kecil ya. Harapan kita bisa menjadi motivator khususnya yang ada di SDN 1 Temulus. Dan di sini kami perlu sampaikan, Bu Retno ini adalah salah satu CGP dampingan kami yang dari berlima kemarin
hari Rabu saya juga pendampingan di SDN 1 Temulus, 1 Bekutung, SDN 1 Bekutung. Kemudian kemarin saya di SDN Candi, Kecamatan Todanan, itu perbatasan Pati, jadi Pucakwangi. Jadi 100 meter itu sudah Pucakwangi, wilayah Pati. Nah, kemudian hari ini saya pendampingan di Bu Retno. Sebelumnya ini sebetulnya sudah saya pancing Bu Retno di hari Kamis atau Jumat kemarin. Saya lihat di grup CGP Hebat, saya pancing apakah ada kendala tidak. Nah, ternyata di situ tidak ada. Kalaupun ada kendala, sebetulnya saya rencana mengadakan Google Meet, tapi ternyata nggak ada. Malah Pak Selinber sudah jadi, Pak, juga sudah jadi, Bu Irma juga sudah. Saya lihat sekilas jenengan juga sudah ada. Jadi di sini nanti adalah tujuannya menggali mungkin yang ada ide-ide dari Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, apa nanti instrumennya bisa disampaikan dan itu pun bisa dituangkan, dan harapan ke depan visi sekolah itu bisa lebih sempurna lagi. Tujuannya adalah menambahkan potensi apa yang ada namun belum masuk di sekolah, dan itu banyak sekali Pak Suradi nanti mungkin bisa masuk di sekolah, dan itu bisa harapannya adalah termasuk dalam prestasi berikutnya. Kalau di sini tadi siswanya 100 lebih Pak Suradi ya, 100 lebih dengan potensi Bapak Ibu guru yang muda-muda. Nah ini yang bisa dilaksanakan. Kemudian di sini nanti selanjutnya adalah Bu Retno Samsu selaku CGP akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan khususnya di SDN 1 Temulus, dan harapannya masukan dari Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah sangat diharapkan, dan ini merupakan tugas yang akan diupload di LMS dalam pendampingan individu kedua nanti di LMS ini. Dan mohon izin Pak Suradi, nanti perkiraan lokakarya tanggal 11 Februari hari Sabtu, berarti nanti Bu Retno mengikuti lokakarya di Blora lagi hari Sabtu tanggal 11 Februari ini, berarti 2 minggu lagi ya. Untuk selanjutnya silakan Bu Retno menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat, baik dari segi mungkin kegiatan-kegiatan atau foto-foto kalau ada ditampilkan di situ kalau selama ini sudah dilakukan. Untuk selanjutnya kepada Bu Retno kami persilakan. Terima kasih Pak Eko yang telah mempersilahkan saya untuk mendiskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suradi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Temulus, yang terhormat Bapak Eko Rianto selaku pengajar praktik PJJ Angkatan 7, serta Ibu Bapak Dewan Guru SDN 1 Temulus yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mendiskusikan atau memandu kegiatan diskusi dengan Ibu Bapak Guru di SDN 1 Temulus mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Adapun agendanya nanti, yang pertama adalah pembukaan yang sudah dibuka oleh Bapak Eko Rianto, kemudian yang kedua adalah tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat pembukaan dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, adapun tujuan diskusi, yaitu melalui kegiatan diskusi ini, saya harap Ibu Bapak Guru
dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian melalui kegiatan diskusi ini, Ibu Bapak dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Lalu melalui kegiatan diskusi ini, Ibu Bapak dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, sebelum itu ya, nanti kita akan lakukan speaking terlebih dahulu. Ibu Bapak dimohon berdiri, nanti ikuti gerakan saya deh. Kita lakukan speaking terlebih dahulu, Ibu Bapak. Nanti kita ikuti gerakan saya, kemudian saya akan menyanyikan. Tangan ya, tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ini, gitu ge. Sekali lagi, biar kita semangat. Dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Pak Fitra, ini ada video. Ibu Bapak, sekarang kita akan menyaksikan video Bernard. Bernard di sini sedang latihan, Ibu Bapak. Dia ingin mengambil alat. Kemudian dia bercermin dan dia melihat sebuah bingkai. Dia seakan-akan membayangkan jadi Bernard membayangkan ini ke puncak dan dia melakukannya dengan menggunakan alat. Ternyata Bernard terjatuh dan dia masih bisa di tebing. Dia bisa memanjat tebing dengan menggunakan kekuatannya, yaitu kuku. Kemudian dia naik perlahan-lahan. Dia terjatuh kembali. Dia juga masih bersemangat ingin ke puncak. Dan sampai puncak, apa yang terjadi?
sudah mengambilnya namun terjatuh. Dan setelah terjatuh, dia melihat cermin. Pada waktu melihat cermin, dia membayangkan, dia memimpikannya ingin menuju ke puncak. Nah, pada saat menuju ke puncak tadi, Berna ternyata pada saat di tengah-tengah dia menjatuhkan alat-alatnya, dan ternyata dia memiliki kekuatan yang itu pada tangannya dan bisa menuju puncak. Ternyata itu hanya mimpi begitu. Nah, di sini selanjutnya, di sini kita nanti akan merumuskan kalimat rumpang untuk melihat visi sekolah kita begitu. Jadi menurut Ibu Bapak yang ada di sini, tadi videonya itu menurut Ibu Bapak ada pesan khusus apa ya yang terkandung dalam video Berna? Monggo Ibu Bapak yang ingin mengemukakan pendapatnya. Ibu Bapak bagaimana video dari Berna? Pak Suradi, Pak Suradi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video tadi, jadi ada usaha dan usaha itu ada kegagalan, dan kegagalan itu adalah tidak keputusasaan untuk pulang dan untuk mencapai suatu cita-cita itu harus ada usaha yang apa itu. Terima kasih Pak Suradi yang telah mengemukakan pendapatnya. Tepuk tangan buat Pak Suradi. Terima kasih. Selanjutnya, yang pertama adalah kita sebagai seorang guru memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian kita juga percaya bahwa murid itu adalah, dan sampai ke pertanyaan yang keenam. Nah, di sini Ibu Bapak, nanti kita akan merumuskan kalimat rumpang hingga menjadi sebuah visi. Saya akan membagikan silakan untuk diisi Bapak Ibu sesuai dengan yang dibagi. yang pertama ini, kita sebagai seorang guru memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nanti itu diisi, yes. Kemudian nanti yang pertama saya ingin melihat Ibu Bapak guru tetap aktif. Jadi kegiatannya yang pertama nanti jawabannya ditulis di sticky note ya, satu. Yang ini jawaban pertama nanti ditempel di sini. Nah, yang pertama terlebih dahulu nanti juga akan dituliskan di situ, nanti akan kita revisi bersama-sama. Ini yang pertama. Ya, langsung jawabannya nanti ditempel. Langsung jawabannya aja nih. Jawabannya. Yang pertama dulu. Nanti setelah diklik itu dan terus gambar ini. Iya. Gambar Itu itu. untuk nanti jawabannya ditempel di sini.
Bapak Ibu yang sudah langsung saja. Langsung Langsung saja saja. yang ditempelkan yang nomor 1. Ya. Nanti. Tapi nanti yang itu nanti yang ambil. Ya, langsung bisa dipandangkan itu boleh. Asik yang dikasih itu dong. Yang dikasih langsung dari sini juga dong apa? Ya. Jadi sini kan apa langsung diisikan di situ. Ya, ini bawah. Ini dari yang terima kasih Ibu Bapak. Kita memimpikan murid-murid yang unggul, ya. Kemudian cerdas, belajar dengan riang dan mandiri. Murid yang cerdas, kita memimpikan murid yang sukses. Kemudian yang kedua, monggo Ibu Bapak, nanti kita akan tarik kesimpulan. Langsung tidak ya? Monggo yang kedua. Kedua ini Ibu Bapak Guru percaya bahwa murid adalah tidak usah terlalu panjang, yang simpel saja, sederhana. Nanti kita akan merumuskan sebuah visi sekolah. Nomor 2 dulu. Selanjutnya kita ke untuk kesimpulan nomor 2, kita sebagai seorang guru percaya bahwa murid adalah memiliki bakat. Kemudian generasi penerus bangsa, selanjutnya mempunyai potensi. Kita percaya bahwa murid adalah sosok pribadi dengan segala kekurangan atau kelebihannya. Unik deh di sini. Penerus bangsa dan negara. Selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Ibu Bapak Guru mengutamakan apa kalau di sekolah? Monggo bisa dijawab. Nomor 3.
baik. Yang ketiga ini ibu bapak menjawab di sekolah ini sebagai seorang guru mengutamakan kenyamanan. Kemudian mengajar, kita mengutamakan mengajar agar kelak menjadi anak yang sukses. Kemudian jawabannya ada yang perkembangan kompetensi peserta didik sesuai karakter masing-masing. Jadi di sekolah ibu bapak mengutamakan pembelajaran untuk murid yang baik mungkin yang berdiferensiasi. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah ini yakin untuk apa? Kita perlu pikirkan bersama-sama menjawab. Yang terakhir, kita sebagai guru dan warga di sekolah ini paham bahwa beberapa guru ada yang menjawab cita-cita atau peningkatan mutu sekolah, kemudian mewujudkan merdeka belajar. Lalu guru harus bergerak untuk menggerakkan komunitas belajar yang kreatif dan inovatif. Ibu bapak guru paham bahwa kerjasama itu akan menjadikan baik antar semua warga sekolah dan menjadi model dasar tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya ibu bapak guru yang belum menempelkan pertanyaan yang ke-6, monggo. Nanti kita akan tarik kesimpulan. Saya lanjutkan. Sebagai seorang guru dan warga di sekolah, paham bahwa di SDN 1 Temulus ini memiliki peraturan dan tata tertib untuk mewujudkan kerjasama. Keyakinan, memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian guru dan murid bisa saling belajar dan berkoordinasi, bekerja sama, bisa mengkomunikasikan segala apa yang sudah dilakukan. Kemudian ibu bapak guru bisa mengambil restitusi untuk
keseriusan agar anak itu dapat memecahkan masalahnya sendiri. Setelah kita semua itu merumuskan sebuah kalimat rumah, di sini saya memiliki visi beberapa. Jadi visi saya pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.3, saya itu memiliki visi untuk murid bahwa impian saya itu menjadikan murid cerdas, berkarakter Pancasila dan berkompetensi global. Artinya begini, Ibu Bapak, mereka murid-murid saya berkeinginan atau saya memimpikan mereka itu memiliki karakter Pancasila yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya itu, mereka juga saya inginkan itu memiliki kompetensi yang global. Jadi bisa mengikuti kompetensi sesuai namanya, begitu. Harapan ini menjadikan diri saya percaya bahwa murid merupakan generasi pembelajar Indonesia yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi generasi yang unggul. Seperti tadi yang sudah Ibu Bapak kenalkan, di sini juga kita itu memimpikan murid-murid yang unggul, cerdas, sama dengan visi saya. Jadi mencakup kompetensi global bisa, begitu. Kemudian di dalamnya itu mengkaji isu-isu penting lokal, global, dan antar budaya. Kemudian memahami dan menghargai perspektif orang lain dan juga harus unggul dalam iman dan akhlak. Gitu. Tidak hanya unggul dalam prestasi, dia juga unggul dalam iman dan akhlaknya. Dan semua itu kedepannya akan terbentuk menjadi generasi yang baik dan berkualitas. Tadi juga saya melihat Ibu Bapak Guru juga menuliskan demikian. Harapan ini mampu memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar tentang perkembangan global, dapat membekali murid dengan kemampuan untuk mengakses dan menganalisis berbagai praktik baiknya, dan makna budaya lokal yang berkarakter pelajar Pancasila. Nah, sehingga murid itu terdorong untuk terlibat dalam pengalaman yang akan memfasilitasi hubungan internasional dan antar budaya serta merefleksikan hasil belajar dari pengalaman tersebut, dapat menumbuhkan nilai keragaman masyarakat, rasa hormat serta penghargaan antar budaya. Begitu. Itu adalah visi saya yang saya kirimkan pada LMS. Kemarin direspon positif oleh Bu Rahayu. Ternyata responnya begini, Bu Bapak. Visi yang sudah disampaikan sangat mulia sekali, Bu. Jadi Bu Retno ini dapat tergerak untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter Pancasila dengan kurikulum merdeka. Begitu. Selanjutnya, nah, kesimpulan, kita dapat menarik kesimpulan tadi mengenai visi yang sudah saya paparkan, visi Ibu Bapak Guru dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Sekarang kita akan berikan kesimpulan. Visi yang lama adalah seperti ini, Ibu Bapak.
Jadi visi SDN 1 Temulus, Kecamatan Randu Belatung, yang dulu itu mewujudkan warga sekolah yang berprestasi, bermoral, beriman, dan bertakwa. Apakah visi ini perlu kita sempurnakan, Ibu Bapak? Monggo kita akan diskusikan mengenai visi kita yang sekarang, karena tadi sudah kita ambil kesimpulan bahwa kita itu sebagai seorang guru memimpikan murid-muridnya bagaimana. Tadi Pak Sudati unggul, cerdas, kemudian ada juga belajar dengan riang gembira. Dan kita juga percaya bahwa murid adalah budaya belajar, sosok pribadi dengan segala kekuatannya atau potensi, kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita perlu pikirkan bersama-sama mengenai visi sekolah ini yang kemarin juga pada saat kita mengembangkan KOSP dan KTSP masih dengan visi yang mewujudkan warga sekolah yang berprestasi, bermoral, beriman, dan bertakwa. Waktunya saya persilahkan untuk diskusi hari ini. Monggo Pak Surati, apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk visi di sini adanya berprestasi, kemudian bermoral. Bermoral ini anak mungkin ya bermoral yang mulia, ya. Terus saja dikembangkan di situ, baik itu secara individu atau di masyarakat atau adat. Terus saja dari prestasi ini unggul dalam apa? Di dalam tidak hanya unggul di dalam knowledge, pengetahuan, tetapi juga produktivitas anak ditingkatkan. Jadi adanya belajar, adanya produktivitas, harus adanya pengalaman belajar. Itu apa artinya ilmu nanti tidak bisa menerapkan. Dan inilah yang perlu kita perhatikan di sini. Karena apa? Karena era revolusi industri itu anak-anak benar-benar dituntut eksis, update ilmu pengetahuan. Kapanpun ilmu itu akan berubah, bahkan cepat sekali. Itulah yang diperhatikan. Kalau sudah nggak update, tentu saja anak-anak itu akan tertinggal. Baik itu bidang apapun, bidang pertanian, keilmuan, semuanya. Ini kan yang perlu kita perhatikan. Unggul di sini dalam arti baik pengetahuan, produktivitas. Kemudian adanya beriman dan bertakwa. Ya, iman ini menurut kepercayaan masing-masing dan takwa menurut kepercayaan masing-masing. Ini adalah adanya kebinian global, saling menghormati, saling kerjasama, sehingga akan tercipta suatu kerukunan yang diharapkan seperti itu. Kerukunan adalah modal utama untuk memperkuat baik itu secara keluarga, secara bermasyarakat, secara bernegara. Itu. Oke. Yang kita perhatikan misi ini ada misi global dan misi dalam pembelajaran. Jadi misi global itu perlu adanya strategi pokok-pokok yang perlu kita kembangkan, tetapi di dalam misi global itu kita terjemahkan dalam misi-misi pembelajaran, strategi pembelajaran untuk mendukung visi dan misi sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini saya harapkan perlu adanya pengembangan misi belajar. Misalnya ya, visinya adalah meningkatkan literasi anak. Itu apa misi yang kamu kembangkan di dalam kelas itu? Cara bagaimana strateginya, model pembelajarannya harus diperhatikan, itu harus ada perubahan. Misalnya dalam platform mengajar merdeka, sekarang kita mengajar tidak berfokus pada kelas, tetapi di lapangan, di masyarakat.
sehingga anak-anak ini benar-benar tahu lapangan, benar-benar bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat. Itu yang diharapkan. Nanti yang diharapkan bahwa anak-anak kita itu unggul, berprestasi dan bertakwa. Itu pun saya kira dari pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suradi yang telah menyampaikan mengenai visi, kemudian misinya juga. Misi tadi sudah disampaikan oleh Pak Suradi, yaitu global dalam pembelajaran, menyangkut mengenai strategi pembelajaran, lalu pengembangan misi belajar. Jadi untuk menyempurnakan suatu misi di SDN 1 Temulus yang awalnya itu adalah terwujudnya, apakah ini perlu kita sempurnakan? Tadi perlu gitu. Katanya bagaimana Pak? Perlu ya? Untuk tambah saja produktivitas kreativitas bukan dulu. Mewujudkan atau terwujudkan? Baik, untuk kegiatan diskusi hari ini, walaupun listriknya mati, kita tidak perlu resah. Kita perlu tetap semangat. Baik, untuk Ibu Bapak Guru agar kita lebih semangat, kita tetap semangat bersama-sama Ibu Bapak Guru. Tetap semangat. Biar tidak tekan ya Ibu Bapak. Nah ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, bermoral, beriman dan bertakwa, sehingga memiliki produktivitas menuju pelajar Pancasila. Bagaimana? Untuk kita sepakati bersama-sama. Nanti apabila ada revisi, nanti kita bisa mengubahnya kembali. Selanjutnya gitu. Ini ada penjelasan. Tadi Ibu Bapak sudah memegang visi yang lama. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sebenarnya sudah ya Ibu Bapak. Namun perlu kita sempurnakan bersama-sama dalam kegiatan hari ini. Kemudian selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Tadi kita sudah tambahkan mengenai visinya, yaitu produktivitas dari visi sekolah kita. Jika iya, apa saja? Jadi produktivitas tadi. Selanjutnya, sekarang kita mendiskusikan mengenai inisiatif perubahan. Perubahan apa? Perubahan prakarsa atau prakarsa perubahan yang ada di lingkungan SDN 1 Temulus. Jadi apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sebuah visi? Jadi perubahan-perubahan apa Ibu Bapak yang akan kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan sebuah visi? Nanti kita bisa dituliskannya.
Oke, kita diskusikan bersama-sama. Jadi perubahan apa untuk mewujudkan sebuah visi? Monggo dituliskan. Pasti ada perubahan-perubahan seperti perubahan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler agar mewujudkan visi ini biar lebih produktivitas, ya, berkembang, sekolahan kita dapat diminati oleh masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi pada saat PPDB, oh ternyata SDN 1 Temulus mulai terbentuk, mulai berkembang. Maka dari itu kita itu sebagai seorang guru harus harus kreatif, inovatif untuk mengembangkan inovatif apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki bakat menari, ayo kita lakukan bersama-sama. Itu sebuah perubahannya. Kalau tidak bisa ditandakan di sebelah sini. Nanti kita menuju pertanyaan yang kedua. Jadi perubahan-perubahan apa saja nanti agar visi kita yang terwujud. Pertanyaan yang kedua mengenai kolaborasi. Mulai kembang. Kolaborasi untuk mencapai visi pada jadi yang kedua mengenai kolaborasi. Kolaborasi untuk mewujudkan visi. Kolaborasi apa? Yang kedua adalah kolaborasi dengan Bapak Guru, kolaborasi dengan orang tua atau masyarakat untuk
Jadi perubahan untuk mencapai visi yang pertama, mengembangkan ekstrakurikuler agar terwujud produktivitas siswa. Kemudian ada juga yang menjawab kolaborasi warga sekolah yang tinggi, meningkatkan kerjasama dengan wali murid. Lalu perubahan yang selanjutnya itu terutama dengan murid dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya perubahan untuk mencapai visi yaitu mengembangkan bakat anak seperti mandiri, tadi sudah. Perilaku pendisiplinan pada siswa yaitu budaya positif atau disiplin positif. Kemudian kolaborasi untuk mewujudkan visi itu melalui KBM, manajemen waktu dan pengelolaan kelas. Selanjutnya memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dan kolaborasi antar guru, murid, dan orang tua baik dalam kegiatan sekolah, misalnya kegiatan keagamaan dan kerja bakti di sekolah. Kolaborasi antar semua warga sekolah, misalnya siswa-siswa, siswa dengan guru, komite sekolah saling mengkomunikasikan dan mengadakan sebuah kegiatan. Selanjutnya bentuk kegiatan apa saja untuk mewujudkan visi. Yang pertama, saling mengisi dalam menghadapi KPM. Mengajak warga sekolah untuk mendiskusikan mengenai hal-hal yang bersifat aktual, berarti terkini. Kemudian selanjutnya, menanamkan pendidikan karakter pada anak, membiasakan anak itu untuk berpikir kritis, menjadi pemikir. Selanjutnya adalah membiasakan siswa untuk berpikir dan memiliki kemandirian, dan ibu bapak guru dapat memberikan kegiatan untuk murid yang nyaman dan tidak membosankan. Artinya adalah inovatif atau kreatif. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, langkah konkret apa? Jadi aksi ibu bapak guru untuk merealisasikan prakarsa perubahan. Monggo untuk yang nomor 4 nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang ketiga, langkah konkret untuk merealisasikan prakarsa perubahan. Yang pertama, warga sekolah selalu mengikuti perkembangan atau perubahan cara belajar mengajar. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang sekarang zamannya IT, berarti ibu bapak guru harus lebih IT-nya lebih menunjang. Nanti kemudian selanjutnya dengan memberikan fasilitas. Nah, ini bagus fasilitas. Kalau fasilitasnya menunjang, otomatis kegiatan apapun kegiatan kita itu akan terlaksana. Kemudian semua guru bisa kompak, saling membantu untuk mewujudkan visi. Jadi kompakan itu yang utama. Selanjutnya di dalam KBM menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sudah mendapatkan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan KKG. Ibu bapak guru pasti ilmunya lebih bertambah mengenai kegiatan KKG setiap hari Sabtu. Selanjutnya melahirkan generasi yang berkarakter.
Jadi karakter di sini dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Dan kita bisa tarik kesimpulan mengenai prakarsa perubahan untuk mencapai visi. Dan saya pun juga memiliki prakarsa perubahan yang sudah saya lihat di SDN 1 Temulus, khususnya di kelas 4, dan juga saya juga melihat potensi dari peserta didik yang ada di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi begini prakarsa perubahan saya sangat sederhana, gitu, Pak. Mengembangkan keterampilan membaca yang dapat meningkatkan budaya literasi dan numerasi anak. Jadi untuk membuat prakarsa perubahan itu dimulai dari kata kerja. Jadi dengan kata kerja mengembangkan, meningkatkan, ya. Kemudian meningkatkan apa, mengembangkan apa, gitu. Dan juga dalam melakukan prakarsa perubahan itu ada slogan ATAP. Jadi A adalah aset, kemudian T itu adalah tantangan, kemudian A adalah aksi kita, ya, sebagai seorang guru. Kemudian yang P adalah pembelajaran, gitu, untuk mewujudkan sebuah prakarsa perubahan demi terwujudnya visi di SDN 1 Temulus. Monggo Ibu Bapak kita diskusikan lagi bersama-sama, kita simpulkan mengenai prakarsa perubahan. Mungkin ada Ibu Bapak yang ingin berpendapat. Saya ingin mendengar suaranya Bu Asih. Sebenarnya monggo Bu Asih berpendapat mengenai prakarsa perubahan. Ya, terima kasih Mbak Retno sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini meskipun saya ini paling tua di antara teman-teman guru, saya akan belajar kepada panjenengan semua yang lebih muda. Karena apa? Panjenengan semua yang lebih muda itu saya merasa panjenengan beliau lebih berkompetensi daripada kaum tua seperti saya ini. Pendapat saya tentang perubahan untuk mencapai visi sekolah yang terutama itu adalah menerapkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab kepada anak-anak pada umumnya dan pada sekolah pada khususnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya sifat pembiasaan perilaku disiplin dan bertanggung jawab pada intinya itu Mbak Retno. Terima kasih. Terima kasih Bu Asih atas pendapatnya, sangat menarik ini. Saya juga di sini juga masih perlu belajar dengan yang lebih senior. Apalagi saya selalu mengkomunikasikan segala aktivitas saya dengan Bapak Surati, begitupun juga dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Asih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Surati, monggo, mengenai prakarsa perubahan. Sudah cukup. Berarti kita bisa tarik kesimpulan mengenai prakarsa perubahan mencapai visi. Itu kalau menurut saya tadi kan sudah kolaborasi untuk mewujudkan visi dengan menerapkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Jadi dengan mengembangkan, yang pertama kata-katanya adalah kata kerja mengembangkan perilaku saya akan tarik kesimpulan mengenai prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan keterampilan melalui bakat atau potensi siswa yang dapat meningkatkan disiplin positif sehingga lebih bertanggung jawab. Bagaimana?
Gimana? Apakah ini disetujui? Disetujui? Siap. Baik. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita refleksi bersama-sama, Ibu Bapak. Kita sudah menuju refleksi mengenai visi tadi. Visi yang sudah kita dapat dan sudah kita sepakati bersama, yaitu terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, bermoral, beriman dan bertakwa, yang memiliki produktivitas menuju pelajar Pancasila. Setuju? Setuju. Selanjutnya mengenai prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan keterampilan melalui bakat atau potensi murid yang dapat meningkatkan disiplin positif sehingga lebih bertanggung jawab. Bagaimana? Setuju? Setuju. Terima kasih banyak atas kesepakatan ini tentang diskusi perubahan prakarsa perubahan di SDN 1 Temulus. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin keliru, saya mohon maaf sebelum-sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Eko. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Retno sudah menyampaikan tentang visi dan apa saja yang perlu ditambahkan di visi SDN 1 Temulus ini, kemudian melangkah ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu harapan dari kita semua untuk adanya perubahan terhadap khususnya di SDN 1 Temulus ini. Ada beberapa dari Bapak Ibu semuanya sudah menjawab dan kita tarik kesimpulan bahwa di situ perlunya adanya kerjasama dan kekompakan dari Bapak Ibu semuanya. Meskipun di sini sudah terlihat kompak, tapi ini nanti akan membawa mutu SDN 1 Temulus ini. Kita berawal dari hal yang kecil, tapi contohnya tadi adalah ditambahkan menghasilkan produktivitas dari hasil siswa. Nah, tadi ada beberapa potensi siswanya di sini, mungkin dari segi kesenian, dari apa. Jadi munculkan itu tidak hanya dari segi akademik saja, namun dari non akademik juga. Itulah mendukung yang ada di kita. Kalau kita terus terang, kalau kita selalu bersaing di non akademik, kita selalu moto-moto Pak Suradi ya, termasuk diri saya yang ketemu akademik sudah. Jadi kita munculkan di non akademik, potensi-potensi apa, produk apa, siswa potensinya apa dimunculkan, membuat apa dimunculkan. Kemudian selanjutnya yaitu tadi ditambahkan adalah perilaku disiplin. Memang betul, khususnya untuk siswa terutama kalau siswa itu sudah disiplin, maka di situ akan muncullah kedisiplinan yang luar biasa yang menghasilkan sebuah produk yang luar biasa pula yang berasal dari siswa tersebut. Mereka akan termotivasi dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Retno mulai awal sampai akhir secara runtut, lengkap Bapak Ibu ini, lengkap prosesnya dari stepnya sudah dijelaskan secara runtut, sudah kesimpulan juga sudah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan lagi atau tidak? Sudah? Pak Suradi sudah? Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan visi misi dan prakarsa perubahan ini yang disampaikan oleh Bu Retno Samsu selaku CGP di Angkatan 7. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berdampak positif terhadap SDN 1 Temulus, berkah untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk siswa, siswi atau serta seluruh warga yang ada di sekolah SDN ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.